Bismillah ya Allah, aku panikah, aku kudu belajar bisik, aku kudu harus belajar dulu karena saya mau menjadi istri, saya mau menjadi suami, tanggung jawabnya besar di akhirat bukan hanya di dunia saja. Luruskan niat. Kalau yang pada menikah ini orientasinya hanya kepada apa Bunda? Hanya kepada apa Bunda? Tempat tidur. Mau menikah membayangkannya tempat tidur toh. Kata Pak Kuwutain dengan kasur bantal. Sebelum menikah yang dibayangkan kasur bantal. Waduh, pelaminan, peraduan yang empuk. Kalau sebelum menikah niatnya hanya itu, siap-siaplah untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Kenapa? Karena itu nikmat sesaat, iya enggak? Namanya apa? Bulan madu. Semuanya pernah merasakan bulan madu yo. Enak apa ora? Ora, ya wis aja maning-maning. Ya, jadi kalau prosesnya hanya sementara, nggih? Sementara bulan madu, bukan tahun madu. Ada nggak tahun madu? Nggak ada. Adanya bulan madu. Sesaat toh. Eman-eman, ya? Iya. Nah, makanya luruskan niat. Bismillah, saya niat menikah untuk ibadah. Saya niat nikah untuk apa Bu? Ibadah. Nabi berpesan Bunda. Nabi berpesan, nikahilah wanita karena 4 hal. Pernah mendengar dan sering para ustadz ya mengajarkan ini. Nikahilah wanita, kalau dia wanita ya, kalau dia laki-laki, nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama karena apa Bunda? Karena apa? Karena kecantikannya. Boleh nggak niatnya menikahi wanita karena kecantikannya? Kenapa boleh? Karena setiap hari ketemu sama orang itu terus, iya nggak? Panturu deleng maning, habis mandi deleng maning, nggih, pulang kerja deleng maning. Deleng siapa Bu? Istri, iya kan? Makanya istrinya harus cantik. Kalau istrinya jelek, bosen nggak? Bosen nggak Bu? Siapa sih ngomong bosen? Aja merembet-rembet ke poligami. Ora tutup sedina bahasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cintailah seseorang, nikahilah seseorang karena kecantikannya. Ya. Sementara Bunda, bahwa kecantikan ini tidak boleh dijadikan prioritas pertama. Boleh memilih ya, boleh nggak Bu memilih? Aku pilih sing ayu, boleh nggak? Boleh, tapi jangan jadikan prioritas pertama, nggak boleh. Pilih cantik itu tidak boleh. Kenapa? Karena kecantikan ada batasnya. Umur 17 ayu apa ora? Ayu ya. Si kinyis-kinyis kayak di depan saya semua ini, Masya Allah. Ibu-ibu jamiah kali bakat top markotop ya, cantik-cantik solihah semua. Amin ya robbal. Boleh dilihat dari kecantikannya, tapi jangan dijadikan prioritas utama dalam memilih calon istri. Kenapa? Karena kecantikan itu ada batasnya. Umur 17 oke. Ya, bahenol, glowing, jarane bahasane Mbak Tuti glowing. Tapi coba dibalik,
17 menjadi 71. Wah, dipoles pakai glowing tetap keriput. Iya enggak? Dipakai lulur apa saja, ya wis pokoknya katone kayak kue. Nah, maka dari itu memilih calon istri tidak boleh menjadi faktor utama. Kecantikan tidak boleh menjadikan apa? Prioritas pertama, tidak boleh, ya. Yang kedua, nikahilah karena keturunannya. Wajib ya Bu, wajib. Nikahilah wanita karena keturunannya. Dilihat, ditelusuri keturunannya kepriben. Iya enggak? Betul apa enggak? Nah, jadi lihatlah, nikahilah wanita itu karena keturunannya yang kedua. Tapi sekali lagi Bunda, jangan dijadikan prioritas utama. Kenapa? Karena ada anaknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Ada enggak? Bapaknya Nabi tapi anaknya pengkhianat, ada enggak? Siapa? Nabi Nuh, ya, Kanan anaknya. Kemudian bapaknya itu pengkhianat tapi anaknya jadi nabi. Siapa? Ayo. Bapaknya pengkhianat tapi anaknya jadi nabi. Siapa Bunda? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka dari itu Bunda, dalam memilih calon istri, keturunan jangan dijadikan prioritas utama. Banyak yang bapaknya ustadz, anaknya, nah, dan sebaliknya. Makanya tidak boleh dijadikan prioritas utama dalam memilih calon istri. Ada bapaknya penjahat, anaknya Masya Allah solehnya minta ampun. Gitu ya Bunda? Bisa dipahami nggih? Yang ketiga, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Boleh nggak lihat sugih apa ora ya? Emang pandangan warisan. Jadikan prioritas utama tuh nggak boleh. Kenapa? Harga diri suami hancur kalau bergantung kepada mertua. Paham ya Bunda? Laki-laki yang terbaik adalah mandiri. Habis nikah, bis, sowan. Bapak, Ibu, saya mau sowan, saya mau pamit, saya mau memisahkan diri. Bukan berarti untuk selamanya, tapi kami ingin mandiri, itu yang terbaik. Nah, jadi kalau lihat dari kekayaan, faktor kekayaannya, maka harga diri suami itu hancur, ya. Karena apa? Dia hanya bergantung kepada mertua atau orang tua. Nah, itu ya Bu. Jadi jangan dijadikan prioritas utama, jangan. Harus mandiri. Seorang suami itu harus apa? Mandiri, bertanggung jawab. Yang terakhir, nikahilah wanita karena agamanya. Ini yang paling selamat. Bisane paling selamat, bisane faktor agama nomor 4 dudu nomor 1 len. Priben kowe. Bisane nomor, lihatlah, nikahilah wanita karena agamanya, kok nomor 4. Karena itu masih koma, belum titik. Nikahilah wanita karena agamanya, koma, belum titik. Karena agamanya 1, 2, 3. Faktor yang 1, 2, 3 tadi di atas akan kegawa kabeh, kecanda kabeh. Ayem. Percaya Bu? Kudu percaya. Ya. Jadi kalau menikah, seorang laki-laki ingin menikah, lihatlah agamanya dulu, ya. Walaupun dia tidak kaya, tapi dia akan memperkaya dirinya dengan hatinya. Walaupun dia tidak cantik,
tapi dia akan mempercantik dirinya dengan akhlaknya. Paham Bu? Karena dia punya agama, maka dia akan mempercantik dirinya dengan akhlaknya. Walaupun dia nggak cantik, jelek, tapi dia punya ilmu agama, maka dia akan memperkaya dirinya, mempercantik dirinya dengan ilmu agama yang dimilikinya. Karena dia itu ya Bu. Begitu juga kekayaan, itu akan ngintil ya. Walaupun dia nggak kaya, tapi dia akan berjuang untuk menjadi kaya. Tapi apa Bu? Kaya yang dermawan, bukan pelit ya Bu. Nah, dia tidak akan bergantung kepada orang tua atau mertua, karena dia punya ilmu. Saya harus bertanggung jawab karena saya seorang suami yang harus bertanggung jawab. Begitu. Siapa yang belum punya mantu? Siapa yang belum punya mantu? Bersiap-siaplah ya. Bersiap-siaplah tadi 4 faktor tadi ya Bu. Anaknya diajari, bulanang, buadon ya, diajari. Carilah karena agamane aja tadi 1 2 3. Tapi kalau yang keempat sih dicekel, nanti 1 2 3 ngintil KB insya Allah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-martus salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'ah salihah, wanita yang salihah. Jadi siapapun mereka, seorang suami yang punya istri yang salihah, dia punya perhiasan dunia dan seisinya. Wis ya, orang kanggo gunung apa orang angus, pokoknya dia sudah memiliki istri yang salihah. Itu seperti memiliki apa? Dunia dan seisinya. Masya Allah Bu. Masya Allah, Masya Allah. Belajar bersama ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan Bunda-bunda semua ya. Jadi besok nih pulang dari pengajian ini tuh harus berubah. Saya tuh kadang bingung lihat ibu-ibu ya. Bukan di sini nggak ada, di sini nggak ada di sini. Pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pengajian jamiahan Bu, tentang epol. Senenan ana, Selasanan ana, Rebunan ana, pokoknya full 1 minggu. Tapi apa Bu? Hormat karo suami be ora. Ya. Hormat karo suami aja enggak. Selaman karo suami be ora gelem. Ngladeni suami be ora gelem. Lah si kowe ngaji sing awit Senin kosi Minggu. Senin sampai Minggu kowe oleh apa? Oleh kamprut, Masya Allah. Ya. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Harusnya ikut pengajian jamiahan Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumatan, Sabtunan sampai Minggunan. Kowe harus ada buktinya. Di rumah tangga harus ada buktinya. Paling ke di rumah tangga wis ora usah doa-doa, ora usah sing aing-aing. Sing penting karo suami kowe nurut, patuh, tunduk, ngopeni, berbakti. Berarti anak buktine ngaji. Jadinya para suaminya orang jengkel. Alah ngaji-ngaji apa? Wong karo wong lanang kaya kue. Nah, ya Bu. Buktinya mana kalau kamu itu ngaji? Tunjukkan pada suami. Loh ini aku ngaji loh Mas, aku ngaji. Lo ngaji yang di? Oh ngari diwarai kayak warang, malahan tambah ngoncogi, dinasehati bojone malah apa? Oh, berani ngomongin aku, meneo, ayo mana dadamu, ini dadaku. Masa orang suami nih kayak kue, langka nih kayaknya langka, aduh nih anak ya. Nah, sing digede kena apa Bu? Ini bukan di sini nggak ada Bu. Jamiahan itu pamer tas, pamer kerudung, pamer baju,
nggo jamiahan. Ora marem sampai digoleti endi maning ya gelang kalunge pantak go kabeh. Nah, terus Bu, ari iki tanggane kancane sing ngaji urung krungu krincingane, kowe urung marem sampai di aduh, kayaknya ada semut ya ini. Bunyi gelang kakinya padahal langkah semut, sengaja dikerincang-kerincing. Biar bunyi ben kie sapa Bu? Kancane kowe krungu, kau duwe gelang ya, apik temen. Iri, balik-balik, Mas, aku kudu tuku gelang kayak Mbak Tuti. Pokoknya kudu. Astagfirullah. Nah, kue oleh-oleh yang ngaji kayak kue. Astagfirullah Bu, dudu malah balik ngaji kue sungkem karo bojone, kok malah jaluk tuku gelang. Berarti ki ustadnya sukses apa orang? Ustadnya sing ngajar ngaji sukses apa orang? Sing isi pengajian. Ustadnya tak baik, ustadnya nerang-nerang, tapi ibu-ibunya sing padang rumpi deh. Ustadnya balik, ya embuh, sing diceritakan apa orang ngerti balik ning omah, jaluknya gelang. Lah mau isi pengajiannya apa? Nah, inilah ibu-ibu milenial, ya. Pengajian bukan buat sarana ngaji, bukan buat sarana belajar, tapi nggo pamer-pameran. Aja lumayan. Kudu dirubah. Zaman wis akhir, mosok pan kayak kiye bae. Nanti di kuburan sing panolong siapa Bu? Sing ning kuburan sing panolong siapa? Ya panjenengan dewek kok ya. Amal yang jenengan semua, amalnya kita yang bisa menolong tuh amal baik kita. Suami orang bisa nolong, anak orang bisa nolong, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal baiknya kita semua. Lagi zaman wis akhir Bu, tanda-tanda kiamat Masya Allah begitu nampak. Wallahu alam kapan kiamat, tapi yang jelas tanda-tandanya sudah bermunculan. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang bertobat, dia akan, ya Allah, aku keurung sholat ya, aku urung taubat, ya Allah, aku akan berubah besok hari. Harusnya kayak kue balik pengajian. Lah balik pengajian kok malah jaluk gelang, malah jaluk motor, malah jaluk tas sing anyar. Lah kok isi pengajiannya apa dong ini? Ya Bunda, sekali lagi jangan sampai pengajian jamiahan itu jadi sarana pamer-pamer, tapi jadilah sarana belajar yang benar-benar apa Bu? Bermanfaat. Dengarkan kalau Pak Ustadz lagi ceramah, dengarkan. Anak sih ngajak ngobrol, maaf ya, ceramah orang dirongoken ya. Balik sing pengajian dudung gawa pahala tapi gawa dosa Bu, ya enggak? Lah ngurumpinnya pirang jam. Ustadz lagi ceramah kayak ngurumpi, kaya jebole kae selingkuh, jebole kae jebole tuku tanah kayak ki jebole cerita. Ustadz wis balik gening ki apa cerita wong loro bae. Innalillahi, ya Allah Bu, naudzubillah. Pulang pengajian harusnya bawa pahala, lo itu malah bawa dosa. Kenapa? Pahalanya ngaji hilang kabeh. Pahala ghibah ngomonginnya lebih akeh Bu. Pahala ghibah itu apa, dosanya ghibah itu lebih dahsyat, iya enggak? Nah jadi orang korup, orang urut ya antara pahala ngaji, kalau pahala ngomong iya cerita kanda. Ini kayaknya palangka ya Bu. Ya Allah, dari segala bentuk perzinahan, dari segala bentuk kemungkaran dan lain sebagainya, amin ya robbal. Nah itu ya Bu. Udah, saya tuh nggak mau cerita yang muluk-muluk. Pokoknya ceritanya rumah tangga sing biasa kita jalani, biar nyantol ya Bu.
Bunda-bunda yang dirahmati Allah, tugas seorang suami itu berat loh Bu. Tugas seorang suami itu sangat berat. Yang pertama itu harus mendidik istrinya. Jangan disangka bapak-bapak itu nggak masuk neraka, ya. Ya, jangan disangka loh bapak-bapak itu nggak masuk neraka. Kan selama ini yang terjadi kan istri durhaka, ya kan? Iya Pak Bu? Bu, padahal Bu, nanti belajarnya kapan maning wis ya. Ada 30 ciri istri durhaka, ada 30 ciri suami durhaka. Berarti sih masuk neraka suami tok apa istri tok? Pada bayi masuk neraka nih. Kalau tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Nah, ya Bu, jadi aja iri, enak nemennya jadi wong lanang kayak kiye, nyong kayak kiye, masya Allah, sing esok nang dapur kayak kiye grumel bae. Aja khawatir Bu, ya. Surga dan neraka itu juga untuk laki-laki, ya. Jadi neraka itu bukan untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga. Itu bagi yang durhaka. Nah makanya saya panjenengan berusaha, yuh mulai sekarang berubahlah. Sing gemian biar Bu, sing gemian. Ada yang curhat. Jadi setiap malam, setiap hari, setiap itu yang curhat ke HP saya, makanya HP-nya ngedrop Bu. Pernah jam 2 malam telepon, ada wali murid telepon mau bunuh diri. Astagfirullah, ini jam 2 ya, jam 2 malam, saya ucak-ucak mata, tak tangkat, mau bunuh diri. Biasa kasus perselingkuhan, ya. Ada lagi, wis pokoknya banyak Bu yang curhat. Jadi saya belajar itu dari curhatan ibu-ibu, makanya saya paham. Saya bisa menyelami hati panjenengan semua karena saya banyak yang curhat ke saya, makanya saya belajar dari mereka. Bagaimana caranya memecahkan masalah ini, bagaimana memecahkan masalah ini. Masya Allah Bu, ngapunten ya, ini contoh di sana ya. Jadi ada ibu-ibu itu apa Bu, mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Kenapa mau bunuh diri? Bukan nggak punya uang, tapi suaminya selingkuh dan punya anak sudah sebesar TK, anak TK baru ketahuan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah punya anak Bu, ya, masya Allah. Itu di telepon saya tuh udah mau bunuh diri itu. Saya tanya, di mana Bunda? Orang, pokoknya aku mau bunuh diri Bu Hal. Pokoknya aku mau bunuh diri Bu Hal. Pokoknya aku mau bunuh diri. Kamu di mana? Bunda di mana? Bunda di mana? Pokoknya orang. Masya Allah, saya ikut runtak. Kalau ada apa-apa saya kena juga ya di telepon saya, ya enggak? Sampai hampir 1,5 jam saya menenangkan si ibu ini. Alhamdulillah, tenang. Bisa ambekan tenang dalam telepon itu. Udah sekarang pulang. Dimanapun Bunda berada, pulanglah, pulang. Apapun masalahnya datanglah besok ke saya. Akhirnya terapi selama 6 bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah, bukan karena saya ya Bu, tapi dengan izin Allah, dengan kesungguhan hati si ibu ini memaafkan suaminya yang seperti tadi, dia kembali mesra lagi dengan suaminya. Nah itu, tapi prosesnya lama ya Bu. Intinya begini loh Bu, intinya begini nih, intinya ya dari cerita tadi, bagaimanapun sikap suami kita, bagaimanapun jeleknya perilaku suami kita, bagaimanapun peliknya suami kita, seperti apapun suami kita yang Allah amanatkan kepada kita, kewajiban kita hanya satu, berbakti. Dah, aja ditawar berbakti tok is. Bu, kok suaminya kayak mabok-mabokan, pelit jitit maning, pelit jitit. Duduk pelit tok tapi jitit. Ya. Ngasih jatah 1 minggu 50.000. Anaknya 6. Itu pelit jitit. Padahal uangnya banyak.
di dompet uangnya penuh, berarti dia suami yang pelit, jitit. Saya bilang, sudah, bersabarlah, tidak usah mikiri suami yang seperti itu, tidak usah. Ingat Allah, ingat surga. Yang penting Bunda berbakti saja, pasti ada jalan keluar. Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Ingat ya Bu, aja mikiri tingkah laku suami. Usah dipikiri Bu, didoakan. Karena apa? Pasti akan diadili kan nanti di akhirat. Nggak mungkin lepas dari pengadilan Allah. Udah beres, tenang, hatinya tenang, ya nggak? Suami kok tingkahnya kayak kue, teka-teka bruk. Sabar, sabar, sabar Mbak Tuti, sabar. Mohon sama Allah, nangis di tahajud, ya Allah, sadarkanlah suamiku ya Allah, berikan hidayah. Udah nangis aja sama Allah. Jangan ceritanya di Facebook, ceritanya di Instagram. Masya Allah, na'udzubillah. Itu akan dimanfaatkan orang lain, orang ketiga. Sayang, kamu lagi galau ya? Sweet. Akhirnya apa? SMS-an. Iya, saya lagi galau. Akhirnya apa? Nyambung kan? Terjadilah orang ketiga datang, memberi apa? Harapan. Gitu ya Bu. Akhirnya bla 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 bla. Maka dari itu Bunda, ingat tadi, udah pokoknya suami sing kayak apa baik, tugas kita hanya berbakti, patuh, taat, wis. Ya. Urusan wong lanang kayak apa? Asik urusi, ya. Allah yang urusi. Nggak usah apa namanya, risau, ya. Sudah ada yang ngurusi. Nanti nggak akan lepas dari pengadilan Allah, tenang aja, ya. Yang penting kita berbakti kepada suami. Si bisa aneh Bu, enak temen, ya dikandani nikah. Kenapa? Karena surga kita ada di bawah telapak kaki suami Bu. Surga kita tuh gampang banget Bu, ada di bawah telapak kaki suami. Barang siapa seorang istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho Bu, ingat Bu, suaminya ridho, maka si istri ini dipersilahkan masuk ke surga dari pintu manapun. Enak nggak Bu? Enak nggak Bu? Akan masuk ke pintu surga manapun, ya. Nah, syaratnya apa tadi? Berbakti sama suami, ya. Jadi kalau panjenengan meninggal, suamine ora ridho, wis alamate ora oli surga. Nah, sekarang berpikir 2 kali. Pengen surga apa ora? Pengen surga apa mboten? Gampang, wis berbakti be sama suami, ya. Jadi sekarang kalau pengajian kue sing bener-bener ngaji nih, ya, aja ngaji tapi tidak dipraktekkan dalam rumah tangga, itu salah, ya. Nah, begitu ya Bu. Pokoknya tugas kita sebagai istri hanya berbakti dan patuh kepada suami selama masih dalam kebaikan. Tapi kalau seandainya suami menyuruh yang tidak baik, ya jangan nurut, ya. Tapi selama dalam baik, contoh, mah kayak nyolong mangga be kayak mana? Bengi-bengi kon nyolong mangga ya. Ya aja nurut toh. Jare Ibu Halimah mau kok kan berbakti. Ya salah. Kok kan nyolong kok nurut. Nah, ya Bu, seorang istri itu harus patuh kepada suami dalam ketaatan kepada Allah, bukan seperti tadi, ya. Kok nyolong misalnya, ya. Misalnya apa lagi Bu? Contohnya lagi puasa Ramadan, awan-awan dijak apa? Dijak apa? Kok melayu Bu, karo tangga melayu, malu tangga nih Bu. Primen apa? Awan-awannya kok kene turu, melayu bae sing tanggane, ora apa-apa. Ya. Kenapa? Kalau kita nuruti dosa enggak? Wong puasa Ramadan kok awan-awan dipaksa kok ngelayani, melayu ning tanggane. Nah, dosa apa ora dosa? Kenapa? Karena
Allah. Ya, awas nih pengantin anyar siapapun nanti barangkali siang-siang Ramadan dipaksa melayu nih tanggane, wis tanggane ora apa-apa. Ya, karena memang tipe suaminya galak, gawa golok sih, ora gelem. Mas lagi puasa kok bar maghrib ora saiki. Nah, priben Bu? Melayu nih tanggane, selamat insya Allah. Allah melindungi ya, karena kita mendahulukan hak Allah. Nah, itu ya Bu. Jadi kalau dalam hal seperti itu kita tidak boleh nurut. Kita harus mendahulukan hak Allah. Jangan nurut deh. Jadi ini mau kok nurut. Wah, kok nurut malah dosa. Ya, karena bermaksiat kepada Allah. Ya Bunda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa surganya seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Kebanyakan sekarang begini Bu, bukan di sini ya Bu, tapi di sana ya. Suaminya gajinya lebih dhuwur, ya. Intinya warisannya lebih akeh lah, ya. Walaupun dia bukan pegawai, tapi warisannya lebih akeh. Kongkon selaman karo suami bi ora gelem Bu, ya. Kongkon selaman karo suami ora gelem. Lah, wong lanang ora bisa ngasap, wong lanang ora bisa luru kerja, boy kok kon salaman anak apa kayak artis. Astagfirullahaladzim. Berarti dia tidak tahu pahalanya seorang istri berbakti kepada suami. Dia nggak punya ilmu sama sekali. Padahal Bu, di rumah itu semuanya pahala Bu. Ya Allah. Ibu, masih ada suaminya? Masih ada suaminya? Masih, alhamdulillah. Bu, jenengan kalau sore atau malam duduk bareng karo suami, duduk ya Bu, jagongan. Azan. Oh, masih 5 menit lagi. Duduk sama suami ya Bu, bareng jagung bareng Bu, jagung bareng, ngobrol. Walaupun apa Bu, kue medangnya apa medangnya, bulet ya, bulet goreng, cireng, wis pokoknya medangnya kue. Nah, orang apa-apa ngobrol, tapi ngobrolnya sing apik. Pak, kayak kepriben Pak anaknya, Pak kayak kepriben komangane Pak, ngobrol. Ya. Oke, tunda sebentar ya Bu, kita dengarkan azannya. Seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Walaupun suami kita buruh tani, walaupun suami kita itu pekerja serabutan, walau suami kita itu tukang becak Ibu, walaupun suami kita itu petani, apapun suami kita, kalau salaman itu harus berada di perut suami kepalanya Bu. Salaman beku udah diajari ya. Masya Allah, wong kali bangka. Selaman baik udah diajari. Kalau selaman itu ibu-ibu milenial kayak gini, Mas, selaman no. Bisa nih kayak kue. Kenapa? Karena gajinya istri lebih tinggi dari suami. Selaman baik kayak kie. Selaman no. Sama suami selaman no. Masya Allah. Sopan apa sopan? Sopan apa boten? Ya orang, walaupun istri kie apa gajinya luwih tinggi, warisannya luwih akeh, selaman karo suami tetap begini Bu. Kepala ku anak yang perut udele suami bisa, tapi jare wong sing cerengkeng, alah kayak artis Bu Halimah sungkan. Wong suamine aku petani beko selamanya kudu kaya kue sungkan Bu. Astagfirullah. Kue ana Bu, ibu-ibu sing nyeletuk kayak kue hari ngaji. Sungkan Bu, orang dinain duit boy kok selamanya kayak kue sungkan. Nah, berarti apa Bu? Belum belajar. Makanya kalau mau berumah tangga itu belajarnya jangan setengah. Pengen nikah belajarnya setengah-setengah ya. Jadi kalau mau berumah tangga itu harus belajarnya sempurna.
dari bab 1 sampai bab terakhir biar rumah tangganya sempurna. Lah kowe salaman bae kudu diajari sih primen nulis. Ya. Jadi selaman tuh bukan hanya selaman ya Bu. Walaupun bojone kita, suami kita tuh tukang becak, itu selamannya seorang istri tuh harus tunduk. Itulah penghormatan seorang istri solihah kepada suaminya. Tapi zaman sekarang gimana Bu? Kewalikannya ya. Suaminya sih ngejak salaman. Suaminya sih ngajak. Harusnya istrinya yang dulu nyawel tangannya tuh. Bukan suami. Ya nggak apa-apa sih saling-saling, cuma sebaiknya suami dulu yang Mas selaman dulu. Ya, mau ke warung selaman nggak? Ora Bu. Paling sindang, pantuku bakso selaman ora? Astagfirullah. Yari suami langkat ora apa-apa ya. Izin ora toli, izin ora. Boro-boro izin selaman be ora ya. Boro-boro salaman izin be ora. Bu, paling sindang, paling Indomaret suaminya nang omah kok disalamani. Ajakur lagi menang wish. Astagfirullah ya. Itu salah satu ciri istri solihah. Pangendi be kudu salaman ya. Jadi sing salaman karo suami bab salaman tok wis nemen Bu ya. Ki bab salaman wis nemen ora pragat-pragat. Jadi Bu, selaman kue dudu nggo artis tok ya Bu. Cipiki jarene nggo artis tok dudu Bu. Astagfirullah nggih. Jenengan selaman karo suami ki dosa-dosa kecilnya luntur kabeh Bu. Dosa kecil dari jemari tangan luntur kabeh. Pengen Bu. Lan jenengan sedina ora salamannya dosanya ajeb bae ora ilang-ilang. Tiap dina gawe dosa tapi dosa-dosa kecilnya ora ilang-ilang. Apalagi dosa besar. Priben wong kali bangka. Ya. Jadi kalau sering salaman sama suami itu dosa-dosa kecil luntur, tapi dosa-dosa kecil luntur ya berguguran. Pan mendi salaman, Mas tak tuku pempes kain Indomaret salaman. Suaminya masya Allah atine megar. Langka-langka wong kaya bojone aku wis pokoknya sekali bakal langka kecuali bojone aku sih gak dina salaman bae. Seneng apa ora? Nah, jenengan pengen duite dinain akeh kok kon salaman bae ora gelem. Ya lara ati yo. Ya, suaminya lara ati yo apa lara batin sakit ya. Suaminya sakit hatine. Pengen duite dinain akeh kok kon salaman bae ora gelem. Setahun sepisan badak bae ora gelem salaman. Masya Allah. Bener apa bener? Ada uang saya sayang, nggak ada uang saya tendang. Wong kali bangkat orang kayak apa ya Bu? Jangan ya Bu. Kalau ada uang tak sayang Mas jenengan. Tapi rin jenengan ngupai aku jatah dikurangi. Wis alamatnya ya, aku bengi aja dinein. Nah sama suami ngancam Bu. Wong surga kita ada di bawah telapak kaki suami kok ngancam-ngancam suami. Lakinya ilmunya sing ngendi belajare. Ya Bu, belajarnya dari mana? Ngancam-ngancam suami terus, ya. Gimana kita dapat surganya suami setiap hari tukaran. Iya enggak? Bu. Kalau di Tegal, kalau dipanggil Bu itu dalam. Suaranya serentak banget. Bu, dalam. Rame nemen Bu, ya. Nah, itu tadi bab salaman, belum bab yang lainnya Bu. Masya Allah. Siap Bu? Siap? Pulang dari sini salaman siap? Ya Allah, saksikanlah ibu-ibu jamiah hari ini. Mereka pulang ke rumah akan bersalaman dengan suaminya semua. Allahumma amin.
semuanya jadi istri-istri yang solihah setelah pulang dari sini. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya juga setia semua ya Bu. Coba Bu buktikan, kalau nggak percaya buktikan, nanti pulang selaman ya Bu. Engkau paning Indomaret selaman maning ya, engkau esuh Bu aja gemuyun disit. Besok pagi mau ngantar anak sekolah salaman, terus nanti jam 10-nya mau kemana lagi salaman. Kalau suaminya bilang kon edan murai kapan, mesti ibu-ibu nih Tegal kayak kue. Bu Halimah, engkau suaminya aku bilang kon edan murai kapan, kon stres mulai kapan. Berarti suaminya juga tidak ngerti agama ya. Susah ya Bu, molane susah. Istri wis pinter agama belajar, ngejak salaman, pengen kie, suaminya malah kayak kue kan. Dan kapan kon selaman boy sedina pitulas. Dan kapan wong istri mau bertobat, istri mau merubah diri, mau ini edan kapan ya. Berarti suaminya juga kurang paham agama. Lah itu susah Bu kalau nggak sehaluan. Makanya bukan susah, itu tantangan buat kita semua sebagai istri. Kalau suaminya belum paham, diajari Bu. Jenengane apa namanya Bu? Belajar sing tentang bab kerumah tanggaan, belajar sampai hatam, sampai benar-benar menguasai bab rumah tangga. Kemudian suaminya kan durung bisa, belajari pelan-pelan. Mas, aku pernah belajar jarene wong wadon ari selaman karo suami istri we dosane gugur Mas, sing tangane mulane ari aku njaluk salaman karo panjenengan, jenengan aja emoh kudu salaman ya Mas mulai saiki ya Mas, diajari pelan. Insya Allah suaminya mau ya, malah tambah mesra. Oh iya enggak? Lah iya, gimana hatinya mau nyambung, iya kan? Selaman dia ora Bu. Padahal nih Bu, yang anaknya sudah 6, yang anaknya sudah 4, yang anaknya sudah 5, mesti cintanya berkurang kan? Mesti cinta sama suami berkurang kan? Nah, bagaimana supaya cintanya itu tumbuh kembali? Ya itu tadi, sering salaman ya Bu, sering salaman. Jadi ini ada getar-getar. Laki-laki itu Bu, wong lanang kue ari sering disentuh pasti ada getaran. Percaya nggak? Karena di 10 jemari tangan kita ini punya magnet yang maha dahsyat ya. Kita punya 10 jari nih, 10 jari tangan itu punya magnet yang maha dahsyat Bu ya. Digunakan untuk kebaikan. Untuk apa Bu? Pegang suami, sering dipijeti, sering disisiri, sering dikudeki kupingnya. Ya pokoknya bersantai-santai lah ya. Lah iya, kenapa ketawa Bu? Masya Allah Bu, itu pahala semua Bu, pahala Bu ya. Kelihatannya remeh ya, kelihatannya remeh kan, berarti belum belajar ya. Masya Allah Bu, seorang istri yang apa Bu? Mencetuti seorang istri yang mencetuti kuku suami, Masya Allah pahalanya Ibu. Seorang suami yang menyisiri rambut suaminya, seorang istri yang menyisiri rambut suaminya, Masya Allah pahalanya Ibu. Seorang suami yang memakaikan baju suaminya, Mas mau kemana? Aku pun mangkat tinggal reman kae. Kok disit. Oke Mas ya, celananya tak nggo kena ya. Aja gemuyu Bu, ini serius loh ya. Sampai dengarkan, telinganya dibuka semua, telinganya dibuka. Sampai sempak suami pun kita yang memakaikan. Pahalanya Masya Allah. Sudah ada yang praktek? Belum. Itu kan pahalanya gede nemen no. Ya walaupun orang gak dinas setahun sepisan wis lah. Luruh pahala
kayak kue, ya. Masya Allah, ya. Makanya harus belajar, ya Bu. Nah, ibu-ibu pengajian hasilnya apa? Ngaji bertahun-tahun, sing digedeken pamer tok, ya enggak? Lah ilmu kayak gini nggak tahu sih gimana, ya Bu. Nah, maka dari itu Bu, mulai hari ini dan seterusnya udah. Yang lalu biar Bu, aku ake dosane Bu, aku gemian kayak kiam. Udah, lupakan. Yang lalu biar berlalu. Hari ini saya mau berubah. Hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau berbakti kepada suami. Sanggup? Sanggup? Semangat! Bismillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kue baru bab selaman ya Bu. Nah tadi yang duduk bareng ya Bu, bar asar, bar isa, duduk bareng ngobrol Mas. Kayak usahanya kayak kia temen ya Mas, dagangannya orang laku-laku kepribe Mas, ngobrol Bu ya. Mangane apa? Bodin goreng ya. Apa maning Bu? Rempeyek atos ya. Ngobrol bareng. Itu duduk 1 jam Bu, 1 jam ya, sama suami ngobrol 1 jam, ngobrol tok ya, orang mek-mekan, orang ngobrol tok. Pahalanya seperti ibadah 2 tahun. Masya, kue jagong tok. Enak apa enak? Tuh Bu, kalau punya ilmunya enak, berarti jenengan kudu sering-sering jagong karo suami, kudu sering ngobrol karo suami. Lah 1 jam baik pahalanya kayak ibadah 2 tahun. Apa maning jenengan unggal dina ngobrol karo suami bar isa, bar asar, bar subuh ngobrol. Masya Allah pahalanya akeh nemen. Tapi aja ngomongi ceritanya dewek baik, keluarga priben kie, usaha punya ngobrol sing apik-apik ya Bu. Aja ngomongi itu pahalanya baru apa Bu? Baru ngobrol tok. Belum yang lainnya kayak tadi ya, makain baju, makain sempak setiap hari. Kalau mau kerja, lah Bu kayak artis, wong kerjane nang garman beka, anggona sempakan apa? Tendang bewis. Astagfirullahaladzim. Lah, nanti saya panjenengan nggak dapat surga, nggih? Surga kita di mana Bu? Di bawah telapak kaki suami. Paling ora saya panjenengan nyuci kakinya suami itu setahun sekali. Kapan Bu? Pas hari raya. Ari ora bisa seulan sepisan, ari ora bisa unggal dina. Wis setahun sepisan nyuci kakinya suami. Mas, besok kan hari raya ya Mas. Ya Allah Mas, ngapunten. Pokoknya bener-bener mohon ampun sama suami. Selama setahun aku kaki cerewet ya Mas. Aku kia ya Mas, bener-bener mengakui semua dosa. Cuci kaki suami, salaman dan sebagainya, insya Allah dosanya hilang. Nanti suaminya bilang, aku ridho padamu. Udah, surga untuk kita. Enak nggak? Enak Bu, Masya Allah Bu. Sebenarnya surga itu ada di depan kita setiap hari Bu. Siapa Bu? Siapa Bu? Suami. Surga kita berjalan gue ya. Nah, tinggal bagaimana kita ngopeninya, ya nggak? Nah seperti itu. Belum lagi jenengan pahalanya kayak nemen Bu, ngumbai gombal, ya enggak, nyuci piring, wah pokoknya pirang-pirang orang bisa dikanda kena ya. Dari subuh ke subuh lagi uplak nih apa Bu? Dapur. Ikhlas, insya Allah semua berpahala Bu. Aja ngeresula ya Bu. Aja apa Bu? Ngeresula. Ngeresula gue apa Bu? Gelendang aja Bu, eman-eman ya. Engkau ora dadi pahala eman-eman ya. Jangan udah jalanin aja. Sekali lagi tadi, ingat surga, ingat Allah ya. Suami kayak apapun, biar sajalah ya Allah. Mudah-mudahan saya kuat, mudah-mudahan saya sabar. Toh Allah akan mengadili kok nanti di akhirat. Kalau suami saya pelit, kalau suami saya bagaimana, udah gak usah diurusin Ibu, gak usah dipikirin. Nanti jangan stres. Kalau jangan sakit, siapa sih man ngurusi? Iya enggak? Nah, mending beribadah terus sama suami. Menabung pahala. Wis pokoknya orang usah ngurusi orang sami kiri suami sing kaya ngapa orang usah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ya Allah, suamiku sangat pelit jitit. Ya Allah, suamiku pemabuk. Ya Allah,
begini ngadu sama Allah. Ya Allah, berikan hidayahmu untuk suamiku. Udah beres, tenang ya Bu. Kalau panjenengan semua, saya panjenengan bisa berbakti sama suami, sing suaminya kayak ngapa bae bedude, kayak ngapa bae jeleknya perilakunya sampai meninggalnya kita, maka saya panjenengan akan mendapat pahala seperti pahalanya istri Raja Fir'aun, yaitu Siti Asia. Pengen gak Bu? Masya Allah, enak ya Bu? Gampang gak Bu? Awas kalau pulang ke rumah nggak praktek. Kalau pulang ke rumah nggak praktek, awas ya. Allah mengawasi panjenengan semua. Jadi ilmunya dimanfaatkan, ilmunya harus bermanfaat ya. Oh iya, aku balik pengajian kokonya salaman. Nah kau balik di rumah, kayaknya bojone, lah sungkan. Ning kene iya, semangat. Balik di rumah, geleng raine jelei. Ketika sampai ke rumah, lihat muka suami, berarti bukan istri yang soleh. Di sini iya, semangat. Giliran nyampe rumah, cemberut mah. Gimana itu Bu? Berarti nggak bisa diamalkan ilmunya, ya. Di sini iya, nanti di rumah juga iya. Berarti ilmunya bermanfaat untuk amal ibadah kita, ya Bu. Aja bosen karo suami. Sekali lagi, surga kita ada di bawah telapak kaki suami. Mau pergi harus izin Bu. Kalau suaminya pelayaran sih piye izine? Ada pertanyaan kayak gitu. Bu Halimah, suami saya itu pulangnya 2 tahun sekali loh. Kata Bu Halimah, kan saya suruh izin terus, kemana-mana harus izin. Oke. Kan ada HP, ada WA, ya Bu. Pas nyambung, pas nyaut itu izin, Mas, ngapunten, saya adalah istri jenengan. Insya Allah, walaupun jenengan jauh di lautan sana, saya tetap akan setia kepadamu, Mas. Saya izin ya, Mas. Aku Mas unggal dina kieu Mas, berangkat sekolah nganterna bocah dari jam segini. Setiap Jumat aku jamiahan Mas. Engko Sabtu ya na jamiahan maning. Terus setiap bulan aku mari Indomaret Mas, tuku susune bocah. Berarti wis izin apa durung? Izinnya sekalian. Wis izin Bu, karena jauh ya. HP juga jarang aktif. Boleh itu izin, tapi jenengan harus benar-benar amanah. Amanah ya Bu. Suami kan percaya, ya Allah iya Nok, ya Allah iya Ndo, iya sayang, aku percaya padamu, cintaku pun hanya untukmu, walaupun jauh aku selalu dekat di hatimu, gitu kan. Nah suaminya balas kayak kue. Nah tenang gak Bu? Tenang gak? Tenang ya. Jadi apa Bu? Ridho Allah apa Bu? Kita terima, iya enggak? Kalau Allah sudah ridho, semuanya enak, ayem. Pengen Bu? Sebenarnya Bu, rumah tangga itu nggak ada yang apa Bu? Nggak ada yang susah, ya Bu. Nggak ada yang susah kalau kita tahu ilmunya, ya. Kenapa sih banyak rumah tangga yang berantakan, banyak rumah tangga yang selingkuh, banyak rumah tangga? Karena apa? Suami istrinya tidak paham hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Ake nuntut, wong wadon ake nuntut, wong lanang juga ake nuntut. Mereka nggak tahu ilmunya, ya. Tidak saling apa Bu? Namanya rumah tangga ya harus saling menerima, harus saling mengerti, harus saling memahami, gitu ya Bu. Aja gontok-gontokan terus, kapan bahagianya? Iya nggak Bu? Nah begitu ya Bu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya. Saya sukanya seperti ini Bu, ya, relax, ya, bertanya. Silahkan, apa ada pertanyaan? Monggo, mumpung saya di sini. Kalau saya nggak bisa jawab, PR buat saya. Kita kan sedang belajar ya Bu. Kita sedang belajar. Saya bukan sedang ngajari, tapi kita sama-sama belajar. Yuh, bareng-bareng belajar. Monggo, barangkali ada yang bertanya. Monggo, dipersilahkan. Tadi nyambung gak dari awal sampai akhir? Kalau nyambung berarti
Monggo, tidak usah malu Bu, nggak apa-apa. Silahkan. Mbak Ulis, takon. Monggo, ada yang tanya? Ada Mbak Uus, siapa takon Mbak Uus Kak? Mbak Uus. Monggo. Bu, kalau mau belajar tuh nggak usah malu, ya. Kalau bab belajar rumah tangga, kayak kita kok nggak usah umurnya wis tua ya Bu. Sama-sama kita sudah tua. Belajar ke orang usah sing muluk-muluk, orang sing aeng-aeng, orang usah ya. Pokoknya bab rumah tangga bewis belajar ya. Pengen bisa praktek nang umah, ya. Orang usah belajar sing aeng-aeng, wis pokoknya pelajari be tentang bab rumah tangga. Nah, ya Bu. Bu, saya tadi lupa terlewat ya. Ini untuk para bapak. Para bapak yang sedang mendengarkan, kewajibannya seorang suami itu maha dahsyat, ya. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat maha dahsyat, karena dia yang pertama harus mendidik istrinya. Ingat tuh Bu, suami panjenengan kewajibannya didik jenengan. Jenengan guys paham? Hari ini saya ngomong, jenengan sudah paham bahwa kewajiban suami adalah mendidik istrinya. Didiknya primen. Contoh, suami itu harus tahu istrinya pergi kemana. Suami harus tahu istrinya berteman dengan siapa. Itu kewajiban suami loh Bu, ya. Jadi suami itu harus memantau setiap saat. Istri saya sedang kemana? Orang izin. Sudah salah di situ aja sudah salah. Nah makanya suami itu harus mengetahui sekarang istrinya sedang di mana, iya kan? Bergaul dengan siapa? Itu kewajiban suami seperti itu Bu. Di antaranya. Yang lain, kewajiban suami adalah mendidik istrinya untuk menutup aurat. Bu, jenengan nganggo jilbab ikhlas. Nganggo jilbab ikhlas? Apa aripan menetok? Nganggo jilbab ikhlas boten? Bu, yang menyuruh saya panjenengan nganggo jilbab itu bukan saya, bukan Pak Ustadz, tapi Allah Bu, ya. Bukan Pak Ustadz, tapi Allah yang menyuruh, ya. Makanya saya panjenengan harus patuh, ya, dengan meneladani Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah berarti yang Allah suruh, ya Bu. Nah, kongkon Allah nganggo jilbab ora gelem, ya. Itu kewajiban suami loh Bu. Kewajiban suami adalah mendidik istrinya. Antaranya yaitu tadi bab aurat, bab haid, bab sholat, ya. Wong wadon istri sing ora bisa sholat ke kewajiban suami Bu. Ya Allah, suami harus bisa mendidik, harus bisa ngajari istrinya sholat, harus bisa ngajari istrinya bab haid, haid si kepriben, mori suci kepriben, kue tanggale pira kepriben, kue sing ngajari siapa Bu? Suami. Ya, kewajiban siapa Bu? Istri yang tidak bisa sholat, istri yang tidak tahu bab aurat, istri yang tidak tahu bab haid, bab istihadah, bab wiladah, itu tanggung jawab suami yang harus ngajarin. Oke, itu pertama ya Bu. Bu, sih nggak ada solusi yang lain. Wong suaminya aku goblok, suaminya aku orang ngerti agama sih kepriben Bu. Yang kedua, ada cara yang lain. Apa Bu? Suami harus manggil orang untuk ngajari istrinya di rumah, ya. Itu solusi kedua supaya suami terbebas dari tadi kewajibannya. Aja eman-eman Bu. Ari memang kokon ngetok na duit demi istri saya pinter, gitu loh Bu. Wong untuk dirinya sendiri toh ngundang ustadzah ya, kalau perempuan ustadzah ya, undang ke rumah. Istrinya harus manggil ustazah ke rumah, suruh ngajari bab sholat, suruh ngajari bab semuanya itu tadi yang menjadi kewajiban suami. Wong suaminya ora bisa sih Bu,
wis ora bisa kerjane full ora tau balik lah ngajari ya kepriben. Nah dipikirkan ke Bu, pikirkan. Berarti suami wajib apa Bu? Ngundang uang kokon ngajari istrinya. Bu, ora bisa sih kepriben ya. Ora bisa ngundang uang lah dasare pelit ya. Ora bisa ngundang uang Bu, ora bisa ngundang ustazah kok di rumah. Si kepriben maning carane Bu. Oke, masih nawar ya. Masih nawar baik. Yang ketiga Bu, suami harus mengizinkan istrinya ngaji di luar. Paham Bu? Kalau cara satu tidak bisa, cara kedua tadi dia bisa, cara yang ketiga suami harus mengizinkan istrinya belajar ngaji keluar, tapi dengan syarat tadi ya, ngajinya temenanan, jamiyahane temenanan, dudung go pamer-pameran top, ngajinya bab rumah tangga kayak kie ya. Jadi suami itu wajib ngizin nak mana ngaji, wong aku ora bisa luru ustazah, aku ora bisa ngajari mana ngaji jamiahan. Tapi ingat tadi, jangan disalahgunakan ya. Iya Pak, aku tak ngaji, terima kasih izinnya. Manjatnya ke mall. Wah, kongkon ngaji dolane maling grage mall. Ya berarti tidak amanah ya. Gitu ya Bu. 3 langkah. 1 nggak bisa. 2, kemudian tadi yang ketiga, suami harus mengizinkan istrinya ngaji, tapi ngaji nebab kayak kie ya. Terus kok ini pengajian yang jamiahan aja ngerumpi dewe, jadi balik oleh ilmu kayak gitu Bu ya. Berat Bu, kewajiban suami itu sangat berat itu Bu. Semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ditanyakan Bu, bagaimana kamu mendidik istrimu? Masya Allah lah, istrinya orang gelem nganggo jilbab, apa maning lunga-lunga orang tahu izin, ataupun sering apa Bu, gawakan calanange manjing ning omah. Naudzubillah ya Bu. Suamine langka ya, pelayaran, istrinya apa Bu, gawa wong lanang nang omah. Nah ini istri yang sangat durhaka ya. Naudzubillah. Naudzubillah ya Bu, jangan sampai ya kita tetangganya kena azab ya, karena ada kemaksiatan di mana-mana ya Bu. Semuanya kena Bu ya. Di rumah ini maksiat, di rumah sana maksiat, di rumah sana maksiat, nanti kena azab semua. Naudzubillah ya Bu. Makanya pengajian itu yang benar ya Bu. Jangan kok pamer-pameran. Sekali lagi, jamiahan silahkan, mau Senenan, Selasanan, Rabunan silahkan. Yang penting jamiahan itu balik oleh ilmu, dipraktek. Nah kok nih rumah tangga bewis orang usah muluk-muluk. Oke? Yang terakhir, terakhir bae Bu Halimah ya. Yang terakhir, ketika suami pulang, saya kasih resep ya Bu. Ini saya resep banyak sebenarnya ya Bu, cuma saya kasih resep 1. Jangan pengen dicintai suami, pengen dicintai suami sepenuh hati apa separuh hati? Benar, benar. Jenengan ebeng layani be separuh hati ya. Jenengan melayani separuh hati tapi pengen dicintai sepenuh. Kualik apa kualik Mbak? Salah apa bener gue? Pengennya dicintai sepenuh hati kan, pengen ya Bu. Ya Allah suamiku tolonglah cintai aku sepenuh hati, jangan separuh hati. Tapi dereke ngeladeni suaminya separuh hati, ya ora klopo ya, buatan klop. Nah ada Bu, ada berumah tangga itu banyak sekali Masya Allah Bu. Romantisme berumah tangga itu banyak sekali yang dicontohkan Rasulullah ya Bu ya, banyak sekali. Saya kasih tips nih Bu. Ketika suami pulang, tawari 3 hal. Oke, jangan lupa, barangkali suatu saat 10 tahun ke depan saya mene-maning. Bahasanya apa? 10 tahun ke depan saya kesini lagi ketemu dengan panjenengan Bu, masih inget nggak waktu saya tanya 3 ketika
suami pulang gue ditakoni 3 hal apa aja. Embuk lalen awas. Ya. Jadi ketika suami pulang kerja, sekali lagi nih Bu, bojone jenengan petani garam, bojone jenengan tukang becak, bojone jenengan apa bewis lah profesine, balik kerja tawari 3 hal. Ya, baru masuk ke rumah kan, klotek. Bojoku wis balik. Jenengan harus siap. Duduk lah kena ora temen turu Bu. Ataupun nonton sinetron kena ora temen. Seperti aku nonton sinetron. Bojone balik, weanan bae kena ora temen. Jangan ya Bu. Ketika suami pulang disambut dengan 3 hal, 3 pertanyaan, diajak lalen sampai tua. Mas, wis balik toh Mas. Iya, ki kesel nemen. Oh iya. Mas, panturu ke bahasa Jawa ya Bu. Jangan mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa apapun boleh ya. Mas, kesel Mas. Iya. Mas, panturu, pan mangan, apa pan adus. Tawari 3 hal tuh ketika suami baru masuk nih bapak-bapak. Nanti kalau di rumah ini ibu-ibu yang hadir nggak kayak kue, kukuli beb. Ya, sudah belajar kok nggak praktek ya. Jadi suami pulang itu di rumah, baru sampai rumah pintu rumah jangan habis nyambut. Oh ya Allah Mas, wis balik Mas. Nah, tawa nih Mas, kayak cangkule dicukupi ya. Ari mending gawa garam ya kayak garamnya dicekeli ya. Ari sikile glopot sing sawah ya sepatu bote dicekeli. Mas, ngapunten pandahar nisit, apa pan bobo, pan sare, apa pan adus 3. Lah suaminya ngomong, aku pan turu bae batiri ya, aku kepengen langsung. Orang apa-apa. Nah, itu ilmunya di situ Bu. Jenengan jangan bilang Mas, ceraikan aku. Mas, ceraikan aku hanya gara-gara sepele. Jenengan selalu begini kan? Nggak pernah begini? Nah, ngaku tuh ibu. Ya, selalu begini, tapi nggak pernah begini. Nggak pernah introspeksi diri, ya kan? Harusnya introspeksi diri. Kenapa suamiku selingkuh ya? Kenapa suamiku SMS-an mesra ya? Kenapa suamiku kok kalau lihat berita di TV cewek itu kok melotot ya? Ada apa ya? Sebenarnya kita bisa Bu menghindari suami itu dari semua itu. Sebenarnya kita bisa. Tapi kita belum tahu ilmunya kan? Nah, makanya jenengan harus belajar supaya suaminya kayak orang kayak kue loh. Belajar pribadinya tadi. Apa Bu? Servis luar dalam yang memuaskan. Bisa Bu? Motor pengen diservisin apik ya nggak? Motor kan pengen diservis terus ya? Apa maning manungsa? Ya nggak? Nah, Bu, jenengan durung menyediakan servis yang memuaskan, wis ngomong ceraikan aku Mas. Salah siapa ceraikan aku? Jenengan wis sempurna. Jenengan orang dua salah ngomong Mas ceraikan aku. Jenengan orang dua salah. Pikirkan dulu Bu. Kalau mau ngomong Mas ceraikan aku, itu pikirkan dulu. Kesini dulu. Saya sudah benar apa belum? Wanita, ini hadis ya Bu. Wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram. Langka ya Bu. Langka lah, aja anak langka namanya Bu. Bu. Ya Bu. Jadi kalau mau minta cerai itu lihat ke sini dulu, ya Bu. Tunjukkan ke sini dulu, jangan ke sana. Tunjukkan ke sini. Oh iya, aku aja yang menunjukkan tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya bau surga. Naudzubillah Bu. Bau surga be ora ulah apa dimanjingnya. Ya Allah. Kenapa? Karena surga kita ada di bawah telapak kaki suami. Ingat-ingat itu saja. Surga saya di bawah telapak kaki suami. Ya Allah. Kalau kita mati, saya panjenengan mati, suaminya orang ridho, wis alamatnya cilaka. Ya, naudzubillah. Satu hari suaminya nggak ridho wis Bu, tertutup
semua. Allah tidak memberi rahmat kepada saya panjenengan. Kalau satu hari itu suami nggak ridho ini ben cemberut suaminya. Makanya jenengan harus bisa selalu bikin suami tersenyum. Ya, aja gawe suami. Monggo akan gitu. Jangan bikin suami cemberut. Ya, harus selalu bikin suami senyum. Ya Bu, kesel tak iya kesel. Ya Bu, tapi itu tadi. Ingat Bu, insya Allah pahala kita akan ketemu nanti. Iya nggak Bu? Menabung pahala setiap hari Bu, menabung pahala. Setiap rumah tangga pasti punya masalah nggak Bu? Punya, ya pasti punya masalah. Mangga punapa ingkang wau Ibu Nyai Halimah ya, nasihat saking Ibu Nyai pertama khususnya kanggo Nok Ayu ya, Nok Ayu kok ning Mas Ayu aja cerewet ya, suarga Nok Ayu ananing telah pakai Mas Ayib diambungi unggal dina aku diambungi pemaning bakal kula ngecup ya, ngecup jidate beli mangkat ning Ka'bah ngecup ya, kayak ngecup pahala hajar asuk uyo ngerti kabeh tapi belokan papa mene papa buru-buru ya di duite Pak paling di duite kok ya. Matur kesuwun sangat dumateng Nyai Halimah ingkang alhamdulillah sampun nasehati keranten iki jarang ya, jarang bahwa penceramah biasa cuma ngaco, buatan istilah fokus kepada tema ataupun apa tujuan kula pernikahan ya kanggo belajar mau ke rumah tangga, ambil rumah tangga selamat nggih, selamat alhamdulillah kula sih durabi turung pernah Pak minta cerai turung pernah haram nggih, yang bulan titik baik ya. Bulannya alhamdulillah. Padahal tukang dolan ya, tukang dolan tapi sabar. Maukah Siti Asia ya, moga-moga rabi kula dados Siti Asia. Amin ya robbal alamin. Tapi tasan ge engko mangga. Pak, pengen apa? Konon pengen kayak pengen apa? Awas nang beli ngomong pengen apa berarti beli ngaji konan nggih. Katen mawon mangga sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina habibina syafiina karimina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yasin amal masjidah ila rabbana lakal hamdu laka syukran min bagil jalali wa tilkal masfur subhanaka la nafsi sana'an 'alaika anta kama sana 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walhamdulillah radita wa mu'adarida Allahumma ja'al aqdaini arusaini baina ayat syarifuddin wa nafsitur ra'yah alif qalbahuma kama alafna Abina Adam wa Ummina Hawa alifahim kama alafna baina Nabi Muhammad sallallahu Sayyidi Khadijatul Kubra wa Asyar Tabina Allah maftah lahumah babar rizqa halalan mubarakan taibah Allah maftah lima awladan salihan nafina fid din wa dunya al-akhir Rabbana filana wa liwalidina warhamu kama rabbayana sigara Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi qul walidayya amin Allahu bilang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.